Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kudus, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan
Bapa berbicara bagi kami, melawat kami dengan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita mendapat kesempatan yang paling berharga, kesempatan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan itu adalah kesempatan untuk terus merubah diri, supaya pada akhirnya kita bisa dipandang layak sebagai anak-anak Allah Bapa di kerajaan sorga. Memang setiap orang yang berada di dalam Yesus itu adalah anak-anak Allah. Tetapi persoalannya adalah kita belum tahu apa keadaan kita kelak. Saya ulang sekali lagi, persoalannya adalah kita belum tahu apa keadaan kita kelak. Artinya apakah pada akhirnya kita dipandang layak sebagai anak-anak Allah, kita diakui sebagai anak-anak Allah, atau sebaliknya kita ditolak oleh Allah. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menghargai kesempatan itu. Kita harus menjaga supaya kesempatan itu tidak hilang dengan sia-sia. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya yang berpikir kalau berada di dalam Yesus berarti mereka mendapatkan kesempatan untuk diberkati. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengalami mujizat Allah, kesempatan untuk memohon pemulihan ekonomi, dan ketika sudah dipulihkan mereka bisa hidup menikmati dunia ini sesuai dengan kesenangan diri yang ingin mereka nikmati. Saudaraku, kalau itu semua yang kita pikirkan, maka hal itu menunjukkan bahwa kita hidup sebagai orang percaya, tetapi percaya kita kepada Allah adalah percaya yang salah. Kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi Kristen yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan supaya kita bisa memanfaatkan kuasa Allah untuk mendapatkan semua hal yang merupakan keinginan diri yang ingin kita nikmati selama hidup di dunia ini. Saudaraku, mari kita sadar kalau kesempatan berharga yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus itu adalah kesempatan untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kesempatan untuk menjadi manusia yang sejati, kesempatan menjadi manusia yang benar-benar segambar dengan Allah, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berjuang menjadi manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang benar-benar tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, menjadi manusia yang sempurna itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di sini kita bisa mengerti bahwa untuk menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga berarti kita harus mencapai standar kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan sudah sering kali saya katakan, standar kesempurnaan hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Dan ini tidak bisa dikurangi, saudaraku. Saudara perhatikan itu. Standar hidup ini tidak bisa dikurangi. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima Kristus berarti harga yang harus kita bayar adalah hidup sama seperti Kristus. Dan memang semua orang yang berada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara? Artinya, Kristus adalah pribadi yang tertinggi, yang terutama, yang termulia, yang akan memimpin di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah, orang-orang yang berada di dalam Kristus adalah orang-orang yang bukan saja mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga, tetapi juga akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan ini, firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Lalu perhatikan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara perhatikan itu. Jadi ketika kita berada di dalam Yesus, kita diberikan kesempatan bukan saja untuk menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga, bukan saja untuk menjadi bagian dari keluarga anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk ikut memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah, persoalannya adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus membayar harga, yaitu berjuang untuk mencapai standar kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Barulah kita dipandang layak. Kalau kita tidak berjuang untuk mencapai standar kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita menyangkal Dia. Dan firman Tuhan katakan, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini artinya, kalau pada akhirnya kehidupan kita tidak bisa mencapai standar kehidupan anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, maka kita akan ditolak oleh Allah. Keadaan inilah yang saya maksudkan di awal tadi. Benar, kita berada di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita belum tahu apa keadaan kita kelak. Di dalam 1 Yohanes 3, kalau kita membaca ayat 2, firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi memang kita harus berjuang untuk menjadi sama seperti Kristus. Jika tidak, kita tidak bisa melihat Kristus. Kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak bisa ikut memerintah bersama dengan Kristus di kekekalan nanti, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Karena banyak orang berpikir kalau sudah berada di dalam Yesus, sudah pasti akan masuk surga. Saya harus katakan dengan tegas, masuk surga itu tidak gratis. Masuk surga itu tidak otomatis. Sebab orang yang akan diterima di dalam kerajaan surga adalah orang yang benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Saudaraku, ingat satu hal ini di sepanjang umur hidup kita. Tidak mencapai hidup yang sempurna, tidak menjadi serupa dengan Kristus, berarti akan terbuang ke dalam api kekal. Tidak ada lagi kesempatan untuk berubah, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, bahkan tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Sadarlah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kalau kami masih ada saat ini, itu artinya Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merubah diri, supaya pada akhirnya kami boleh menjadi pribadi sama seperti Kristus, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.